Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dayati dengan NIM 20011100078, kelompok 3 mata kuliah metodologi studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik ajaran Islam yang bersifat universal. Maksudnya, ajaran Islam yang bersifat universal yaitu mencakup semua manusia di dunia, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Islam mengajarkan kepada pemeluknya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Islam secara keras menentang segala bentuk kemusyrikan. Islam sebagai agama kemanusiaan. Islam diturunkan untuk memanusiakan manusia. Islam syarat dengan tuntutan agar manusia tetap mempertahankan eksistensinya sebagai manusia, tidak turun ke derajat binatang atau lebih rendah dari binatang. Adapun karakter khusus nilai universal Islam dan keberadaan agama lokal. Kata kemanusiaan adalah sebuah kata yang paling tinggi nilainya dalam pembendaharaan bahasa Indonesia kita. Tanpa kemanusiaan, maka manusia lebih tepat menjadi seekor hewan atau binatang. Rasa kemanusiaanlah yang membedakan seorang dengan binatang. Namun perlu dicermati, karena rasa dan sifat kemanusiaan ini menyebabkan manusia menempuh perjalanan hidupnya dengan cara fluktuatif. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik ajaran Islam yang bersifat tasamu atau toleran. Tasamu dalam istilahnya dapat diartikan sebagai sikap toleran. Islam Nusantara mengedepankan sikap yang toleran terhadap ragam budaya atau kebudayaan yang ada di Nusantara. Dengan diterapkannya sikap toleran ini Muslim dan Muslimat Nusantara akan menciptakan Islam yang politis dan dinamis. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, disinilah pentingnya sikap tasamuh supaya tercipta rasa saling menghargai dan menghormati sesama. Adapun fungsi tasamuh itu sendiri yaitu tasamuh adalah ajaran dalam agama Islam yang memiliki hikmah dan fungsi. Sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tasamuh sebagai berikut. Siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang lain saat kesulitan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, fungsi tasamuh adalah yang pertama, membuat para pelakunya semakin memiliki banyak saudara karena sikap rendah hati dan mudah menghargai pendapat orang lain. Kedua, perusahaan yang dilakukan pun menjadi lebih mudah. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi mudah untuk diselesaikan. Nah, yang keempat, tasamuh adalah membuat suasana lebih akrab antara satu orang dengan orang yang lain. Yang kelima, akan muncul sikap kebiasaan saling menghormati perbedaan pendapat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebihnya akan dijelaskan oleh teman tua saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian at-tawasut adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras dan terlalu bebas. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat, seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Az-Zuhaili dalam bukunya Moderat dalam Islam. Sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul serta menurunkan kitab-kitab dan syariat-syariat sebagai pelita bagi umat Islam dalam kehidupan mereka, sebagai penerang dalam amal-amal perbuatan mereka, sebagai jalan yang lurus dan muamalah atau pergaulan mereka, dan sebagai keimanan yang besar dan mumi dalam akidah mereka.
sehingga mereka dapat keluar dari kondisi-kondisi kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya, dengan mendapatkan petunjuk kepada cara yang lebih lurus, yang mengajak dengan sesuatu yang sesuai dengan fitrah yang sehat jiwa insiani. Sesuai dengan hal tersebut, diharapkan umat Islam tidak akan terjebak oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dan dari syariah yang membawa mereka ke jalan yang sesat. Manusia hidup rukun, damai sejahtera dan mempunyai tujuan hidup dengan pasti. Mereka diharapkan sadar diri akan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, manusia tidak lupa dengan kehidupan setelah mati. Maka manusia akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jalan menuju iman dan Islam serta manhaj dan syariat para nabi itu dikelilingi oleh kesesatan, dihadang oleh berbagai rintangan dan ditutupi oleh penghalang-penghalang setan. Setan pun menampakkan dirinya pada tikungan-tikungan jalan ini atau bersembunyi di sudut-sudut agar dia bisa mengajak para pengikutnya kepada kesesatan, menguji mereka dengan berbagai macam ujian, memanfaatkan potensi-potensi dan sisi kelemahan manusia ada pada mereka, membuka berbagai macam petunjuk rasul di hadapan mereka, menghiasi mereka dengan pikiran-pikiran buruk mereka pada samar fitrah yang ada pada mereka dan menghalangi mereka dari ke masa depan. Di antara kepikiran-kepikiran yang dimanfaatkan oleh setan adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragam dan sembrono dalam menjalankan hukum-hukum agama. 3. Problem etika di atas pada masa ini adalah individu itu sendiri maupun kelompok lainnya. Sebaiknya untuk menyingkapi hal tersebut, kita dapat bersikap tengah-tengah di mana kita begitu fanatik dalam, tidak begitu sembrono dalam menjalani sesuatu hal, baik itu bidang akidah, syariah maupun akhlak. Tawazun atau seimbang. Tawazun yaitu sikap dapat menyimbangi diri seorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan tanpa condong atau berat sebelah terhadap satu hal tersebut. Al-jasad atau jasmani. Jasad atau jasmani atau yang biasa kita sebut dengan raga. Ar-ruh atau rohani atau yang biasa kita kenal dengan jiwa juga merupakan suatu amanah dari Allah yang harus kita jaga. Akal merupakan suatu keistimewaan yang dimiliki manusia yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat dari tawazul adalah mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kebahagiaan tazhir yang dapat melakukan suatu aktivitas dengan baik. Terdapat tiga macam orang yang tidak tawazun, yakni seorang materialis. Ia akan menggunakan jasad saja untuk melakukan segala aktivitas tanpa berpikir untuk menggunakan hatinya. Seorang panteisme adalah orang yang hanya mengendapkan jiwa atau ruh hati saja tanpa akal dan jasad. Seorang ateis, ia hanya mengandalkan akal atau rasi tanpa melibatkan hati. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok saya, yaitu ajaran Islam ta'adul dan menurut Yusuf Qaradawi.
Ta'adul merupakan sikap adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya terhadap sesuatu yang universal tanpa ada rasa pamrih maupun mengharapkan imbalan. Keadilan ini tidak cukup dalam jabatan saja, melainkan adil mencakup seluruh aspek, baik syariah, akidah, akhlak, dan lainnya. Sebagai muslim, kita tentu ingin menjadi muslim yang sejati. Untuk itu, seorang muslim harus menjalankan ajaran Islam secara kafah, bukan hanya mementingkan satu aspek dari ajaran Islam dan aspek lainnya. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap ajaran Islam secara syamil atau menyeluruh dan kamil atau sempurna menjadi satu keharusan. Karena itu, disinilah letak kita memahami karakteristik atau ciri-ciri khas ajaran Islam dengan baik. Dalam kitab Al-Kashaisu Al-Ammah lil Islam, Dr. Yusuf Qaradawi menguraikan 7 karakteristik pokok dinul Islam. Ketujuh karakteristik ajaran Islam itu adalah: 1. Rabbaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Rabbul Alamin atau Tuhan semesta alam. Juga dengan Abun Nas, yaitu Tuhan manusia, dan banyak lagi sebutan lainnya. Kalau karakteristik Islam itu adalah Rabbaniyah, artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Karena itu, ajaran Islam sangat terjamin kemurniannya sebagaimana Allah menjamin kemurniannya Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr. Selain itu, seorang muslim tentu saja harus mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb atau Tuhannya dengan segala tindakannya, yakni mengabdi hanya padanya, sehingga dia menjadi seorang yang Rabbani, dari seorang yang memiliki dan perilaku dari nilai yang datang dari Allah, Baiklah, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.